Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Saudara Al News Podcast selektif dan edukatif bersama saya Edward Priyadi. Visi Wayakanan Unggul dan Sejahtera dengan 4 misi yang telah ditetapkan. Pada misi keempat, meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dengan sasaran-sasaran strategis juga telah ditetapkan. Dinas Perkebunan Kabupaten Wayakanan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sentra kawasan perkebunan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Wayakanan. Terima kasih Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Wayakanan, Prof. Piki Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen. Siap. Terima kasih di sela-sela kesibukan telah sudi mampir di studio kami Al News Podcast selektif dan edukatif. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Harus selalu sehat dan harus selalu sehat ya. Betul. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, bagaimana rasanya menjadi Kepala Desa Perkebunan? Belum setahun ya? Ya, kalau dibilang bagaimana rasanya ya luar biasa ya. Nggak bisa dibilang ya. Saya pikir bagi semua teman-teman yang memang baru menduduki eselon 3 pasti punya perasaan, eselon 2 mohon maaf. Pasti punya perasaan yang sama ya, karena ini suatu kebanggaan tersendiri luar biasa bagi kita. Ini belum nyampe, baru berapa bulan? Baru Februari bulan Februari 2023 kemarin. Alhamdulillah kita diberi amanah oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan. Oke. Baikkan. Bung Robi kita panggil Bung aja lah. Ya boleh. Ya, biar nggak terlalu. Panggil apa aja siap. Biar nggak terlalu formal ya. Betul, sebelum kita ke esensi nih. Ya. Sasaran strategis dari Dinas Perkebunan dalam upaya kita mewujudkan visi Wayakanan Unggul dan Sejahtera. Ini kita berbincang dulu tentang karir nih. Betul. Boleh dong cerita sedikit karirnya di birokrasi seperti apa Bung Robiki? Ya, boleh. Ya, jadi ini makanya saya bilang tadi duduk di jabatan eselon 2 ini luar biasa bagi saya. Karena saya mulai mungkin Bung Darot juga sudah tahu ya perjuangan dari awal. Kita sama-sama berjuang ya. Betul. Alhamdulillah saya 2001 masuk Wayakanan karena lulus dari kuliah itu 2000. Kemudian 2001 masuk Wayakanan sebagai tenaga honorer. Oke, di Dinas Pertanian ya kalau nggak salah pada waktu betul, itu ya. Dinas Pertanian Kabupaten Wayakanan yang baru berumur kalau nggak salah hampir lebih kurang 2 tahun ya terbentuknya Wayakanan karena kita terbentuk 99. Betul. Jadi saya 2001 itu sudah menjadi tenaga honorer di Dinas Pertanian. Kemudian alhamdulillah kita 2007 ada pengangkatan. Kayaknya kita bareng ya, Pak Bung. PP 48 ya? Iya betul. Kayaknya kita bareng deh diangkat ya. Enggak. Saya di 2014 loh Bung. Oh gitu ya. Duluan Pak Robiki. Kalau saya berbarengan mungkin kepala dinas juga. Oh iya, amin. Oke. Nanti ada gitu kan. Iya. Jadi 2007 kita diangkat sebagai PNS. 2007 kemudian 4 tahun kemudian kita menduduki jabatan eselon 4 di 2011 kan. Dan alhamdulillah. Maaf saya potong kalau nggak salah ke sebuah perencanaan dan pelaporan di pertanian ya pada waktu itu ya. Betul. Jadi awalnya kita memang dari tenaga honorer itu sudah di bagian perencanaan. Jadi sampai kita menjabat dari staf sampai ke duduk di jabatan eselon 4-nya sebagai sebuah perencanaan dan pelaporan. Dan pada tahun 2013 awal 2014 kita promosi. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk promosi menjadi kepala bidang tapi agak melenceng ini Bung. Kita keluar dari pertanian sebagai kepala bidang di P3AP 2KB ya. Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak saat itu. Nah, alhamdulillah kita di situ promosi sebagai eselon 3. Jadi dari promosi itu eselon 3 kemudian kita sempat stagnan sedikit, kemudian kita kembali ke alamnya, jadi kembali ke Dinas Pertanian dong, karena alam kita adalah Dinas Pertanian. Jadi kita kembali ke alamnya, ke Dinas Pertanian. Kebetulan karena saya merasa itulah jiwa saya ada di pertanian. Jadi mau nggak mau kita memang harus membantu ya di bidang pertanian. Nah, itu saya menjadi pertama di 2017 saya di kepala bidang prasarana dan sarana pertanian di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Kemudian di 2019 saya menjadi sekretaris di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, dan alhamdulillah
2023 saya diberi kesempatan dan diberi amanah oleh pimpinan menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan di menarik Bung Kabupaten Ropiki. Ya. Akhir 2022 ya kalau nggak salah pada waktu itu ada asesmen jabatan tinggi Pratama untuk di eselon 2 dinas Kepala Dinas Perkebunan. Apa yang memotivasi Bung Ropiki sehingga tertarik untuk mengikuti asesmen tersebut? Ya. Di samping memang itu kesempatan ya, dan itu jiwa saya terpanggil karena di dinas saya bukan berarti kita bosan dengan dinas yang tempat kita lama, tapi hubungannya masih ada bercocok tanam ya. Sangat ada hubungan karena kita masih dalam satu rumpun, satu rumpun dari Kementerian Pertanian, hanya beda subsektornya saja. Kalau di tempat yang lama saya di situ ada bergelut di dalam tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan, tapi ini murni di subsektor perkebunan. Jadi saya merasa punya tantangan baru ini. Apa sih yang harus saya bantu untuk pemerintah Waikanan, untuk masyarakat petani kita yang mayoritas memang banyaknya di perkebunan sebenarnya. Betul. Hanya memang orang awam di luar itu taunya pertanian gitu loh. Tidak bisa membedakan apakah itu tanaman pangan, apakah itu perkebunan. Tapi bagi mereka ya pertanian gitu loh. Jadi kita ngomong pertanian, lingkup mereka ya perkebunan pun termasuk pertanian ya. Awam, tapi secara sektor dia jelas berbeda. Dia sektornya sektor pertanian, subsektornya jelas-jelas berbeda itu. Makanya saya ini ada tantangan baru nih, kita coba mengikuti asesmen itu. Saya tertariknya di Dinas Perkebunan memang. Waktu itu ada dua pilihan sih, kan kita memang dijatah 2 pilihan. Jadi saya ngambil ketahanan pangan dan perkebunan, tapi saya memang interest. Tapi masih satu rumpun juga dong ketahanan pangan ya. Iya. Jadi ketahanan pangan juga ada ini juga kan, ada hubungan juga. Ada hubungan juga, ada korelasi dengan juga. Pertanian kan. Nah makanya ya alhamdulillah kita diberi kesempatannya ternyata. Kesempatannya di Dinas Perkebunan. Bung Ropiki menarik ini. Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Lampung. Kemudian melanjutkan di Magister Manajemennya justru di Magister Manajemen nggak linear nih. Betul. Idealnya memang kalau kecintaannya terhadap dunia pertanian paling tidak Magister Ilmu Pertanian lah. Ini kenapa tertarik ngambil Magister Manajemen? Saya pikir kenapa saya tertarik dengan Magister Manajemennya karena kalau secara teknis kita memang sudah jelas ya di pertanian. Tapi bagaimana sih memanage teknis pertanian itu yang membuat kita kenapa kita mengambil Magister Manajemen. Karena saya pikir kalau kita hanya monoton untuk saat ini ya, apalagi di maju zaman sekarang ini kita nggak bisa lagi yang hanya monoton lah intinya. Ya kalau bisa ya kita ada sesuatu gitu lah. Nah sekarang saya pikir memanajemen pertanian ini loh, bagaimana kita manajemen kelompok taninya. Karena di situ saya berpikir manajemen di bawah ini masih kurang ini nih. Bagaimana sih kelompok tani ini bisa terorganisir dengan baik. Itu makanya kenapa kita nggak linear ngambilnya. Nggak linear ya, ambil manajemen ya. Karena saya berpikirnya itu tadi, kalau teknis memang kita dibutuhkan untuk linear ya. Tapi kita berpikir lagi, kalau kita berkaitan dengan manajemennya ya perlu juga gitu loh. Kenapa nggak kita agak keluar sedikit, kita terkait dengan manajemennya, bukan hanya tentang teknisnya saja gitu. Ada niat ke depan untuk linear ke Magister Ilmu Pertaniannya? Kalau doain saja lah, mudah-mudahan. Kalau saya sih kalau ke magister mungkin agak berubah, tidak lagi lanjut ke Magister Pertanian, tapi insya Allah ya doakan saja. Rencana kita mau ngambil S3 ya. Doktornya mau terkait dengan pertanian mungkin. Itu cita-cita saya. Keinginan saya bagaimana saya pengennya ngambil doktornya ya di urusan pertanian dong gitu. Biar ada walaupun kita terputus di tengah jadi nyambung lagi gitu. Nyambung lagi di ujung ya. Secara teknisnya tetap nyambung iya. Tantangan yang menarik Pak Kadis. Selama ini bertahun-tahun ya. Saya pikir dari awal CPNS di Dinas Pertanian hanya keluar beberapa tahun saja ke di 3A P2KB pada waktu itu untuk promosi, juga setelah itu kembali ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada waktu itu. Apa yang berbeda tantangannya dari Dinas TPHP dan kemudian ke Dinas Perkebunan? Kalau bagi saya tidak terlalu besar tantangannya, karena itu saya bilang tadi dalam satu rumpun hanya beda subsektor aja. Tapi yang menarik bagi saya di Dinas Perkebunan ini karena
Kanan kan luas perkebunannya gitu loh. Jadi dibanding tanaman pangan masih luas perkebunan gitu. Jadi kita punya perkebunan-perkebunan yang luar biasa di Kanan ini. Subsektor perkebunannya luas. Dan bagi saya kenapa saya suka itu kayaknya bagaimana sih mengembangkan perkebunan yang ada di Kanan ini sampai sejauh mana sih kepentingan perkebunan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Kanan. Karena saya mendapat informasi dari teman-teman di Bapeda dan di BPS itu memang sektor pertanian, subsektor perkebunan lah penyumbang terbesar kita di PDRB dan untuk laju pertumbuhan perekonomian di Kanan. Di Kanan ini ya. Jadi saya berpikir kita cobalah bagaimana sih bisa menyumbang ke arah situ gitu loh. Kalau di tanaman pangan kita sudah selama 20 tahun lah lebih kurang saya ada di tanaman pangan. Jadi udah inilah ya, sudah mateng ya. Udah insya Allah lah ya, bukan mateng tapi insya Allah kita sudah banyak yang menguasai karena itu dari awal kita sudah, apalagi dari awal kita memang sudah ngurus data gitu. Jadi otomatis kalau sudah data ya larinya ya pasti ke arah laju pertumbuhan itu sangat mendukung sekali gitu. Oke, Bung Rupiki, kita ke esensi nih. Iya. Bupati dan Wakil Bupati kita, Bapak Raden Adipati Surya dan Ali Rahman, mengusung visi Kanan dan unggul dan sejahtera 2021-2026. Walaupun masa jabatan beliau hanya sampai di November 2024 kalau nggak salah ya. Karena kita akan ada pilkada ke depan. Sementara Dinas Perkebunan mengemban misi 1 dan misi 4 kalau nggak salah ya. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan kemudian misi keempatnya adalah meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur. Kalau di misi 1 saya pikir seluruh organisasi perangkat daerah yang mengemban misi 1 karena di situ adalah ada sistem akuntabilitas yang seperti pemerintah atau lebih dikenal dengan SAKIP lah. Sementara kita punya tujuan Dinas Perkebunan, saya sedikit membaca sasaran strategisnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perkebunan, di sentra kawasan perkebunan dengan sasaran, ada 3 sasaran. Sasaran yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan kemudian budidaya tanaman tahunan. Di akhir RPJMD kita kalau nggak salah di angka 5,3. Di tahun 2023 kita di angka 3,5. Sementara di tahun kemarin kita di angka 2,5% pertumbuhannya. Ini langkah strategis apa nih, Bung Rupiki, agar target-target ini bisa tercapai? Ya. Memang untuk salah satu yang saya emban itu adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi untuk menunjang ke visi Pak Bupati yang keempat tadi. Nah, langkah kita salah satunya adalah bagaimana sih meningkatkan produksi. Karena saya berpikir itu yang menjadi tantangan bagi saya tadi, Bung Darop. Karena di dalam tanaman pangan kita beri bantuan hari ini, 3 bulan ke depan kita sudah bisa tahu hasilnya. 7 bulan, ada 6 bulan, 7 bulan udah bisa kita tahu hasilnya. Tapi dengan perkebunan berbeda. Kalau kita beri bantuan hari ini, 2-3 tahun, 4 tahun ke depan baru kita tahu hasilnya. Nah, inilah yang sedang kita coba kita coba gali bagaimana sih meningkatkan produksi tadi itu untuk membantu meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang ada di Kanan. Dan saya memang waktu saya asesmen itu adalah salah satu sasaran strategis yang ingin saya capai. Bagaimana menciptakan dan mewujudkan triple helix yang ada di Kabupaten Kanan. Triple helix yang saya maksud adalah bagaimana mengkolaborasikan antara pemerintah daerah, pihak swasta dan perguruan tinggi. Karena saya berpikir pemerintah daerah ini punya masyarakat petani sebagai objek lah bisa dikatakan. Sementara perguruan tinggi mereka punya ilmunya. Yang harus diterapkan. Dan pihak swasta yang mendukung lagi karena kita apalagi sekarang kita seperti ketahui di Kanan lumayan juga perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan. Nah, kita coba itu bagaimana mengkolaborasikan 3 ini gitu. Jadi saya berpikir kalau kita berkolaborasi dengan baik antara 3 ini, yakinlah itu bisa membantu masyarakat kita untuk meningkatkan penghasilan mereka lah ya, walaupun tidak signifikan, tapi saya pikir dapat membantu. Dan alhamdulillah tadi saya kebetulan tadi kita ada komunikasi
dengan PH Universitas Bandar Lampung. Kita Zoom meeting karena itu saya mau program mereka itu ada di Waikanan terkait dengan peningkatan produksi perkebunan. Jadi kebetulan mereka ada beberapa program yang memang saya pikir dan saya tahu dari dulu-dulu itu biasanya pihak perguruan tinggi ini kadang-kadang kesulitan untuk mencari lokus. Di mana sih lokus yang bisa kita terapkan ilmu kita. Nah, sebelum mereka bingung ya kita duluan, kita kejar gitu kan. Kita kejar bagaimana sih supaya program kalian itu masuk ke daerah saya. Daerah Waikanan ini perkebunannya luar biasa. Bukan perkebunan sih, secara besar di pertanian saya bilang. Tapi subsektor perkebunan luar biasa di Waikanan. Apa sih program kalian yang bisa dibawa ke wilayah saya? Dan juga saya tidak hanya di situ karena sebagai alumnus juga dari Unila ya sama, saya juga seperti itu. Saya gali apa sih program-program yang mereka ada yang bisa kita terapkan di Waikanan. Nah, perusahaan juga kita kemarin saya pernah melakukan audiensi dengan Pak Bupati terkait dengan bagaimana menciptakan produk kopi yang ada di Waikanan. Karena kita kan sudah diketahui nih, kita Waikanan termasuk salah satu sentral kopi yang ada di Lampung selain Tanggamus dan Lampung Barat, dan itu yang harus kita publikasi terus dong gitu. Banjir Jadi kasir Bang Tangkas, kasir Bang Tangkas benar. Nah kemarin kita ada perusahaan Sari Makmur yang bergerak di eksportir kopi. Jadi mereka mengeluarkan sekarang lagi melakukan analisa untuk bagaimana sih mengeluarkan sertifikat untuk produk Waikanan untuk siap ekspor. Nah ini yang lagi kita gali dan saya kemarin sudah komunikasi mereka. Insya Allah sih dalam waktu dekat kata mereka kalau memang kondisi panen kita bagus dan bisa kita mulai melakukan gebrakan ya mungkin kata mereka untuk melakukan ekspor perdana lah dari Waikanan terkait dengan produk kopi. Jadi saya memang ini yang menjadi program utama saya di situ, bagaimana menggandeng mereka. Dan seperti waktu itu saya sudah pernah juga di kampung Umpu Bakti ya, Kecamatan Belambangan Umpu, kita pernah ngadakan memberikan bantuan terkait dengan kelapa gejah. Itu saya kerjasama juga dengan supplier dari PT Unilever yang ada di Bandar Lampung. Mereka ada bantuan itu dan itu menariknya kita tidak mengeluarkan dana terlalu besar karena itu bantuan mereka dan nanti hasil dari kebetulan itu nanti akan dijadikan gula merah. Jadi makanya saya kemarin sentrakan di Umpu Bakti karena saya ingat dulu Umpu Bakti ini memang sentra ini gula merah dari kelapa kan karena saya dan itu udah banyak yang tinggi-tinggi. Nah, ini adalah program peremajaan. Dan yang menariknya di sini walaupun kita sudah punya pasar di Waikanan untuk Kampung Umpu Bakti, itu juga bisa diambil mereka juga itu produknya. Jadi kalau saya pikir tidak ada istilah kalau kita tidak akan laku tuh barang produk gulanya kan, pasti diambil sama si supplier Unilever itu. Jadi itu yang lagi kita kejar, Bung, sama-sama mohon doanya juga lah ini karena demi untuk Waikanan tadi yang unggul sejahtera kita. Bagaimana sih menciptakan sesuatu itu yang memang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Itu yang harus kita, karena pimpinan kita selalu mengumandangkan bagaimana sih masyarakat kita, apalagi sekarang ini mungkin kita sudah tahu semua ya, kita ada sekitar di atas 40.000 ya kalau nggak salah yang produk RTM ya, keluarga miskin, dan ada keluarga miskin ekstrim. Nah ini yang harus kita bantu bagaimana sih menciptakan membantu warga kita yang RTM tadi dan RTM miskin yang ekstrim tadi benar. Yang bisa kita bantu. Nah ini yang lagi kita juga karena kita ada program itu, jadi kita di dinas juga menciptakan dan menggandeng membuat program kegiatan yang memang harus sasarnya harus ke situ gitu, supaya membantu untuk merubah masyarakat kita tadi biar ya sejahtera walaupun belum unggul ya sejahtera. Gitu. Tapi kan otomatis kalau sudah sejahtera ya mungkin adalah nanti berpengaruhnya juga nanti ke mencapai visinya tadi. Unggul ya. Oke, Bung Rupiki, kalau tadi sasaran yang kedua nih. Nah, kalau tadi sasaran yang pertama ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan budidaya tanaman tahunan. Yeah. Sementara kita ada 3 sasaran. Betul. Sasaran yang kedua adalah sama sebetulnya, tapi dia di tanaman semusim ya, seperti tebu dan tembakau. Iya. Ini seperti apa nih arah kebijakan kita ke depan untuk kalau tebu kayak sepertinya
lebih dominan ke pihak ketiga ya, pihak perusahaan. Iya. Tembakau sepertinya kita belum ada. Ini apa nih langkah konkret ke depan strategisnya? Ya, jadi kalau untuk tebu kita memang kemarin kita sudah coba komunikasi dengan perusahaan yang ada di Waikanan, dalam hal ini PT PSMI ya, Oke. yang memang itu adalah perusahaan yang betul-betul ada di Waikanan. Dan mereka ternyata tidak semuanya yang bermitra. Jadi yang kita bantu, yang kita gandeng ini yang tidak bermitra tadi, karena salah satunya membantu rakyat juga kan. Kalau kita yang bermitra udah jelas dengan perusahaan, tapi kita membantu yang yang tidak bermitra. Jadi di situ kita juga ada beberapa bantuan dari provinsi dan melalui APBN, dana APBN ya, dana pusat. Karena kalau dari dana daerah kita ada sebagian, tapi tidak bisa untuk mengcover ke semuanya, karena kita tahu sendiri lah ya, situasi anggaran daerah itu, dan itu bukan hanya kita di Waikanan, saya pikir itu hampir di semua kabupaten kota sama, karena itu anggaran kita terbatas. Jadi kita berharap ya dari provinsi melalui dari dana APBN itulah yang bisa kita bantu untuk ke mereka. Jadi kalau di Tebu kita banyaknya ke Rawat Ratun ya, kita memberikan bantuan pupuk yang bisa membantu mereka untuk membantu bagaimana sih meningkatkan produksi dan produktivitas dari tebu tadi. Kemudian kalau yang ketiga tadi, kalau yang pertama tahunan tadi kan terkait dengan sawit, karet itu yang tanam perkebunan. Kalau yang semusim itu tadi tebu, kakao. Nah, kalau untuk tembakau kita memang itu yang menjadi tantangan lah ya sebenarnya bagi kita dan bagi semua, saya pikir, karena kita kan di satu sisi kita harus memperhatikan peraturan pemerintah yang untuk mengurangi merokok. Betul. Tapi di satu sisi itu penyumbang terbesar terhadap biaya cukai kan. Betul. Dan kita di Waikanan ada tapi tidak besar. Dan itu yang kita lakukan pembinaan. Jadi kita sifatnya pembinaan saja, kita tidak melakukan hal yang lain, karena kita pembinaannya kita membina ya bagaimana sih meningkatkan kualitas dari tembakau mereka yang ada. Jadi kita ada nggak banyak, ada di daerah Kasu itu memang, tapi ada ya di daerah Kasu. Tapi kita tidak banyak. Kalau tebu sepertinya di daerah Pakuan Ratu, Negara Batin dan Gede Besar ya Pak Karis. Betul. Kalau tebu memang kita ya karena wilayahnya dekatnya ke arah perusahaannya ada di sana. Jadi dan lahan-lahan di sana memang luar biasa sekali gitu loh, dan itu memang udah cocok gitu loh untuk ditanaman tebu. Komunikasi sendiri Pak Kadis kepada pihak perusahaan, khusus PSMI ya, terhadap pekebun kita yang betul-betul mandiri, tidak kemitraan, tentang pemasaran sendiri. Apakah ada komunikasi dengan pihak perusahaan? Maksudnya komunikasi masyarakat terhadap pihak perusahaan agar hasil perkebunan bisa diambil oleh PSMI, seperti apa komunikasinya? Ya, itu tetap. Jadi walaupun kita tidak bermitra itu tetap berlaku. Jadi dan itu luar biasanya saya bilang tadi ya. Jadi mereka tetap tetap mengambil hasil itu walaupun dia tidak bermitra lagi mereka gitu, sepanjang kualitas dan kebutuhannya itu masih diperlukan oleh PT PSMI masih mereka terima. Jadi tidak berarti lepas kontrak untuk bermitra dan lepas mereka tidak mau menerima, itu tidak. Jadi saya perhatikan dan saya komunikasi kemarin, saya tanya juga dan itu masih tetap diterima mereka gitu. Jadi hasil perkebunan tebu mereka tetap diterima dari masyarakat kita oleh perusahaan. Oke, kita ke sasaran yang ketiga nih. Sama sebetulnya. Betul. Meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan juga budidaya, tapi tanaman penyegar dan rempah, dan lada dan lain sebagainya. Seperti apa nih yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan terhadap itu? Ya, itu kan salah satu yang rempah dan penyegar itu salah satunya adalah kopi di situ. Kopi masuk ya? Masuk penyegar. Jadi kopi dan itu dia memang yang kita tadi sampaikan adalah produk unggulan ya, bisa kita bilang itu sebagai produk unggulan di Waikanan. Jadi kita sudah membangun komunikasi dengan perusahaan tadi, bagaimana sih menciptakan produksi itu tadi, bagaimana sih menciptakan kualitas yang baik terkait dengan kopi, mulai dari green bean sampai ke jadi kopi bubuk. Ini kita sudah komunikasi dengan beberapa perusahaan yang memang kita gandeng gitu lah. Dan mungkin kita juga udah ketahui semua ya, kalau di Waikanan ini luar biasa nih munculnya produk-produk
kopi bubuk yang ada di Waikanan semenjak kita nobatkan waktu itu dengan adanya memunculnya bahwa kopi di Waikanan ini ternyata banyak gitu. Jadi banyak kopi. Nah, untuk tanaman penyegar lainnya kita ada rempah-rempahnya juga, kita ada lada. Nah, ini yang menarik Bung Darop. Jadi di Waikanan ini kan lada sudah sedikit karena sudah banyak yang beralih fungsi ke tanaman jagung. Jadi dan itu diketahui oleh teman-teman di kementerian, bukan hanya kita aja, di provinsi pun, di beberapa perguruan tinggi pun sudah banyak yang tahu bahwa itu ada alih fungsi. Nah, ini saya juga sudah komunikasi dengan perguruan tinggi juga karena dan dinas perkebunan provinsi terkait dengan pengembangan melada. Jadi ada proses sambung batang dengan menggunakan melada. Jadi melada ini dia bentuknya hampir sama dengan lada. Jadi batang bawah untuk mencegah busuk batang bawah pada tanaman lada. Dan ini kita sudah coba di Waikanan, ini di daerah Gunung Labuan karena itu yang merupakan sentra lada. Dan itu cukup berhasil. Dan pihak perguruan tingginya juga dan dinas perkebunan provinsi senang juga dengan program mereka itu. Ada progres ya. Karena petani kita sudah bisa mampu sendiri untuk bagaimana sih menyambung gitu loh. Iya. Dan itu sudah produksi. Jadi setelah disambung, rupanya ternyata dia mencegah busuk batang bawah. Batang atasnya tetap segar sehingga bisa berbuah. Nah, ini yang menjadi menarik bagi pemerintah baik provinsi maupun kita dan perguruan tinggi yang punya program itu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini yang lagi kita pantau juga terus karena memang di wilayah kita ini hanya Gunung Labuan yang banyak lada. Iya, di era 80-an 90-an. Lampung salah satu sentra lada, termasuk Waikanan pada waktu itu. Setelah dievaluasi nih, Pak Kadis, alih fungsi ini masyarakat alih fungsi, kemudian ke karet dan lain sebagainya, kemudian jagung. Ini apa nih problematikanya sehingga mereka alih fungsi nih? Nah, itu yang menjadi yang salah satu saya komunikasikan lagi dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama adalah terkait dengan harga. Ya. Jadi harga di perkebunan kita ini kan. Jadi masyarakat kita ini masih masyarakat awam. Bagi mereka kan yang penting dapat uang. Jadi kalau harga ubi kayu mahal, jadi yang karet, yang lada turun, ya diganti, langsung ditebang, diganti. Begitu juga tanaman sawit, tanaman perkebunan yang lain. Digantilah ke tanaman jagung karena menurut mereka itu yang cepat menghasilkan. Ya kalau udah urusan perut itu memang udah nggak bisa kita pungkiri lagi, Bu. Itu sudah di mana-mana pasti sama. Urusan perut yang memang menjadi tujuan utama petani kita. Nah, ini yang saya coba bagaimana sih merubah pola pikir karena saya berpikir petani sekarang kan udah, mohon maaf ini, petani kita sudah banyak yang berumur ya. Jadi kita bagaimana sih menciptakan petani-petani milenial di generasi mereka gitu. Bagaimana membantu petani kita untuk memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, mungkin keluarganya yang mungkin bisa untuk menjadi petani gitu loh. Betul. Karena saya berpikir kalau semua akan keluar keluar dari desa, ya siapa lagi yang bertani kalau mereka. Makanya saya selalu bilang sama mereka, coba Pak, Bapak punya anak. Karena saya berpengalaman dari keluarga saya sendiri, ada beberapa keluarga saya, saudara saya bilang, merantau, lulus SMA, merantau ke Jawa. Mohon maaf ini, karena di situ banyak yang tenaga kerja yang bekerja sana, saya bilang. Dan apa yang akan terjadi Pak? Sebagian besar itu kembali ke daerahnya. Mereka bukan untuk memajukan daerahnya, tapi yang perempuan membawa suami, yang laki-laki membawa istri. Jadi itu yang saya sampaikan sama petani, dan itu petani mengakui sendiri mereka. Jadi, hanya ada beberapa yang saya temukan, ada waktu itu yang saya temukan petani ada pemuda lah ya, saya bilang pemuda tani yang udah bekerja tapi dia kembali lagi ke daerah kita dan bertani gitu. Nah, ini justru yang begini yang saya cari, saya bilang. Kebetulan waktu itu mereka penobatan taruna taninya saya diundang. Waktu itu saya masih sebagai sekretaris di TPHP.
saya diundang dan saya apapun program mereka pasti saya support. Ya, jadi ini yang luar biasa bagi saya bilang. Itu petani milenial di era kekinian. Ini progres seperti apa Pak Kadis? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi saya lebih interest ke mereka. Mereka banyak program-program yang kita support. Jadi mereka itu petani muda tapi mau berkarya untuk bertani. Ini susah banget jadi zaman sekarang ini. Mereka sudah punya, padahal lahannya nggak banyak. Waktu itu sudah pernah, dan alhamdulillah waktu itu di Pak Bupati kita pernah ngadakan panen brokoli. Coba dia, mereka sudah menciptakan brokoli di Waikanan. Ada kemudian mereka juga sudah ada tanaman sayuran lah yang lebih cepat menurut mereka, yang bisa berputar bagi mereka. Ya kita support gitu. Kemudian dorong mereka punya sawah, kita support. Jadi kalau alat-alat mesin pertaniannya waktu itu memang kita support banget, karena memang ya itu tadi, yang mencari orang yang mau berusaha bertani itu di zaman sekarang ini anak muda udah susah. Khususnya anak muda ya. Jadi saya lebih saya yang seperti ini yang saya mau, saya bilang, dan itu saya selalu support ke mereka gitu. Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran kita. Apa nih yang meyakini Pak Kepala Dinas atau Pak Kadis atau Bung Rofik ini? Kekuatan apa nih yang meyakini bisa mencapai misi dan misi ini? Nah itu dia. Kalau kekuatan saya sih, kita kan punya potensi ya, punya potensi yang luar biasa di bidang perkebunan. Nah kita bagaimana itu tadi menggandeng dari luar tadi, bagaimana menggali potensi itu untuk menjadi lebih muncul. Itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Potensi ini luar biasa nih. Kenapa saya bilang potensi yang sangat luar biasa? Karena bagi saya kalau kita tidak punya potensi, apa yang harus kita kembangkan gitu. Jadi saya lebih ke intinya ke potensi daerah wilayah kita yang memang subsektor perkebunan luar biasa. Peluangnya menurut Pak Kadis seperti apa nih? Peluangnya? Iya, peluangnya itu yaitu tadi, kalau kita potensi kita gali. Saya pikir peluang ke depan itu urusan perkebunan, karena saya sudah berbelajar dari kemarin kita terserang COVID ya. Jadi kita pertanian mana ada yang down kan? Tidak ada. Semua tetap berjalan seperti biasanya. Coba kalau orang yang di sektor lain, dagangan misalnya, kan mereka banyak yang gulung tikar, dan tenaga kerja kita juga banyak yang di PHK dengan adanya. Nah, dengan adanya kita mengembangkan potensi yang ada tadi, saya berpikir peluang ke depan untuk bidang perkebunan itu tidak akan sulit. Walaupun apapun permasalahannya, apalagi ditunjang dengan SDM yang memang sekarang di dunia zaman canggih sekarang menggunakan ilmu teknologi, itu otomatis dong. Nggak mungkin mau kembali lagi. Masa mau lagi kembali seperti zaman dahulu kala kan gitu loh kira-kira. Bergurunya udah simpel ya. Betul. Dia kita cukup, makanya hidup kita sekarang ini luar biasa. Kita hidup cukup dalam satu genggaman karena semuanya sudah ada. Betul. Udah ada di dalam yang namanya handphone itu. Dan Android, itu mulai dari anak-anak sampai ke kakek-kakek udah punya. Jadi saya berpikir itu nggak akan menjadi kesulitan lagi. Pak Kadis, siap. Luas wilayah kita 3.900 lebih meter persegi. Tentu sektor pertanian dan perkebunan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling dominan di Kabupaten Waikanan. Ini tantangan dari Dinas Perkebunan sendiri, sehingga milenial kita, anak-anak muda kita tertarik ini menekuni dunia perkebunan. Ya, itu tadi bagaimana kita memberikan informasi, memberikan kekuatan kepada petani-petani milenial tadi untuk bahwa pertanian itu tidak akan menjadi miskin loh gitu loh. Pertanian itu bisa menjanjikan, tidak hanya berdagang keluar daerah, kita berdagang ujung-ujungnya kebanyakan ya ini tadi itu saya bilang tadi, pengalaman-pengalaman yang sudah keluarga-keluarga ujungnya cuma di sana itu ya hanya kita nggak tahu kan, keluarga di sini kita tidak tahu mereka sebagai apa. Mohon maaf ini ternyata begitu kita lihat di sana ketemu ternyata mohon maaf ini ada yang jadi ini jadi itu yang memang di luar ekspektasi kita. Benar. Coba kalau dia orang bertani. Kalau bertani sekarang itu kan banyak petani berdasi loh. Jadi tidak hanya apa istilahnya petani yang dulu hanya megang cangkol, hanya menggunakan sepatu bot, tapi ternyata banyak petani berdasi yang memang tergantung dari individu sih sebenarnya. Itu yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana sih petani milenial ini bermunculan. Dan itu yang setiap saya ke bawah, ke lapangan, memang saya selalu, selain sosialisasi dengan bapak-bapak itu ke petani-petani, saya minta mereka untuk meregenerasi.
Jadi jangan sampai terputus di Bapak. Nanti kalau Bapak, mohon maaf ini saya bilang, mau Bapak kurang sehat, Bapak sudah mulai sepuh, siapa lagi yang mau meneruskan kalau Bapak tidak mendidik anak-anak kita, saya bilang kepada petani-petani yang sudah berumur. Nah ini yang menjadi tantangan juga ini Bung, karena itu tadi pemuda-pemuda kita ini masih banyak yang belum tertarik dengan pertanian, dunia pertanian, masih ya lebih senang orang yang banyak nongkrongnya, terus yang pokoknya bergaulin begitulah, seperti itu. Jadi kita itu memang tantangan bagi kita semua ya, bukan bagi saya sepribadi, tapi tantangan bagi kita, bagi negara, bagaimana sih menciptakan petani-petani milenial itu ada di wilayah-wilayah itu, karena potensi kita, alam ini luar biasa loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam yang luar biasa, tinggal bagaimana aja masyarakatnya, petani kita untuk. Tidur kita sudah masih cukup banyak ya. Betul. Jadi artinya kita masih banyak lahan-lahan yang memang sebenarnya belum tergali, karena itu tadi masyarakat kita, petani-petani yang muda-muda ini masih belum mau gitu loh. Dan makanya mungkin nanti Bung Darab juga kalau ada rekan-rekan yang di mana memang dia ada petani-petani muda yang memang dia butuh sentuhan-sentuhan dari kita, dari pemerintah daerah, saya siap sepanjang itu memang ada hubungannya dengan Dinas Perkebunan. Oke, untuk mencapai misi kita, kemudian tujuan dan sasaran. Program prioritas apa nih Pak Kadis yang dilakukan Dinas Perkebunan kita? Iya, kalau saya berpikir kalau program prioritas itu tadi ya, kalau melihat situasi bagaimana sih meningkatkan produksi, jadi kita lebih ke program-program yang memang mencapai itu gitu loh. Jadi kita punya program yang bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas, bagaimana meningkatkan kualitas, itu program-program yang harus kita lakukan. Dan itu saya berpikir kalau program ini memang bisa kita jalankan, saya yakin sasaran strategis yang kita tetapkan tadi itu bisa dicapai dengan adanya program-program yang memang kita mau menciptakan program itu ya, kita sekarang kan kita dibatasi dengan aturan-aturan juga nih Bung. Kita harus berpedoman kepada peraturan-peraturan Kemendagri ya kalau nggak salah, yang berkaitan dengan bagaimana sih penyusunan program anggaran yang ada di daerah. Dengan adanya kita, karena kita sudah otonomi daerah ini kan Permen 050 ya? Iya, sama Permen kalau nggak salah itu Permendagri 90 ya, yang memang mengatur program-program kegiatan yang berhubungan dengan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Oke, saya pikir kalau sasaran strategis sudah selesai lah, kita kupas ya. Mudah-mudahan sukses nih Bung Robi. Amin. Nih, dukungan keluarga sendiri pada saat asesmen menjadi jabatan tinggi Pratama pada waktu itu. Terutama sang istri, supportnya seperti apa? Waduh, kalau istri saya memang sangat mendukung sekali ya. Karena kami memang sama-sama dulu dari honor juga. Jadi sama-sama dari honor, jadi merasakanlah dari awal itu berjuang itu bersama-sama. Jadi saya 2001 saya merantau ke Waikanan, kemudian kami menikah 2003. Jadi 2003 kan masih posisi honor tuh. Ya, bareng-bareng ya. Nggak usah dibilang lah berapa kita bisa. Tapi insya Allah lah, alhamdulillah kita bisa hidup lah ya. Benar. Dengan zaman saat itu. Kalau sekarang, makanya kalau sekarang saya membandingkan anak-anak honor sekarang beda banget dengan zaman kita dulu. Jadi saya berpikir urusan itu susah nih anak-anak kita zaman sekarang ini. Tapi saya alhamdulillah dari keluarga, mulai dari istri memang support sekali. Oke Bung Robi, sebelum kita closing nih. Ya. Asik juga berbincang-bincang nih. Cita-cita apa nih ke depan yang belum tercapai dan kemudian menjadi harapan besar dari seorang Robiki? Iya. Saya kalau harapan dan cita-cita saya tidak terlalu terpikirkan ya Bung ya. Jadi bagi saya berjalan adalah sebagaimana mestinya. Yang penting cita-cita itu cukup kita aja yang tahu. Tidak perlu kita humbar-humbar. Karena kita sebar luaskan, ternyata kita tidak tercapai, kan kita jadi agak nanti malah menimbulkan frustasi atau depresi. Tapi kalau kita sendiri yang
merasakan ini loh nanti saya harus seperti ini, saya nanti akan berharapnya seperti ini. Ya udah nanti bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan hal itu aja ya. Kalau mau saya orangnya bukan yang terlalu ini ya untuk ambisius ya, terlalu ambisius tidak, tapi kalau memang ada kesempatan kenapa tidak gitu. Contohnya saat ini juga saya tidak terlalu ambisius, tapi saya punya kesempatan ya kenapa enggak gitu. Kesempatan kan tidak akan datang 2 kali, pasti sekali. Yang penting memang itu sudah sesuai dengan kemampuan kita ya kenapa enggak gitu loh. Kita diberi amanah ya kita laksanakan. Ya kita punya nanti di atas lagi dari sekarang ya alhamdulillah gitu kan. Itu yang memang kita harapkan kalau memang masih ada perkembangan lebih ke depannya. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk cita-cita yang kita inginkan. Gitu. Terima kasih Bro Biki. Iya. Terima kasih kehadirannya sahabat lama saya, mudah-mudahan sukses ke depan. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Rofiki Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen. Saya Edward Apriyadi, kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. All News Podcast, selektif dan edukatif. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.